Boleh Ibu jelasin sedikit tujuannya didirikan ini BMTI? Memang dulu berarti 98 tuh belum reformasi ya? Reformasi ya? Memang di Indonesia ini nggak ada lembaga keuangan yang berbasis syariah itu nggak ada. Makanya BMT dari sekelompok mahasiswa kalau nggak salah ingin membuat lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah itu, karena bank syariah pertama tuh kayak muamalah tuh adanya tahun berapa? Tahun 2000-an kan? Memang belum. Jadi memang belum ada yang berbau, sedangkan kita tuh banyak masyarakatnya kan muslim gitu, tapi yang syariah itu nggak ada. Jadi mungkin latar belakang itu sih. Apa strategi yang diterapkan BMT saat ini untuk menjelaskan perbedaan mendasar? Kalau sekarang sih orang-orang udah pada tahu lah ada maksudnya BMT, tapi memang mereka tuh kadang cuman tahu aja kalau yang syariah tuh taunya bagi hasil, yang konvensional bunga. Nah tapi kan nggak sekedar itu kan, di syariah itu kan ada akad-akadnya, yang ini yang membedakan itu kebermanfaatan uangnya. Tapi kalau secara ini sih hampir sama aja, kata orang kan sama baik syariah sama konven ya, hampir mirip. Cuma yang membedakannya itu penggunaan uangnya. Kalau konvensional itu kan misalnya kamu minjam 2 juta ya setelah kamu 2 juta paling cuma tanya tak apa modal usaha ya terserah sih. Tapi kalau di syariah kan kebermanfaatan uangnya, misalnya begini, kamu mau ngajukan pembiayaan 2 juta untuk apa? Beli gerobak, maka kita belikan gerobaknya, bukan masalah uang 2 juta yang tadi ya, tapi yang diakadkan itu adalah pembelian gerobak gitu. Nah itu kan itu yang sebenarnya mendasar sekali. Masyarakat sih kayaknya kalau yang lain tuh pada kalian sendiri deh, kalian anak syariah gitu, coba lah kalian tahu nggak mendasar gitu apa tahu bedanya bunga dengan ida. Apakah ada tantangan terbesar yang sampai sekarang sulit untuk dihadapi BMT ini? Tantangan terbesarnya sebenarnya permodalan sih. Kalau di BMT itu rata-rata modalnya nggak banyak. Modalnya kita juga sulit sih sebenarnya mendapatkan modal-modal modal pihak ketiga itu, karena syaratnya juga lumayan ribet gitu loh. Untuk kita koperasi kecil seperti ini tuh kadang kita tuh ribet sendiri ngurusin persyaratan. Kita dulu pernah ngajukan ke pihak ketiga dan permodalan gitu, hampir 9 bulan cuma ngurusin syarat-syaratnya aja gitu. Itu pemerintah nggak ada bantu gitu ya Bu? Gitu. Kan pencairannya sulit kan ya Bu tadi dananya. Nggak ada keringanan dari pemerintah. Nggak ada. Nah, emang dari sini langsung. Iya, pemerintah kan kalau dari pemerintah ada, cuman dia lembaga-lembaganya ada. Ini kan nggak sembarangan ini ya. Lembaga-lembaganya ada. Memang sih dia kalau dari lembaga-lembaga pemerintah tuh dia bagi hasilnya kecil. Maksudnya dia untuk kitanya besar, bagi hasil pemerintahnya kecil. Cuma persyaratannya juga sulit. Maksudnya tidak segampang yang kita kira gitu. Tetap sulit. Kalau untuk perkembangan BMT dalam beberapa tahun terakhir ini gimana Bu? Dan BMT mana dulu? BMT ini? Iya, sama pencapaian terbesarnya. Kemarin tantangan kita tuh sempat kita turun, terus kita mau ngembangin lagi maju, tapi terkena COVID. Jadi itu kita sangat ini sekali ya, berdampak ke kita. Nah kalau sekarang itu lebih ke stabil aja sih, karena kita sekarang pembiayaan itu atau itu semua orang-orang yang anggota-anggota lama aja, yang baru tuh agak sedikit jarang. Karena kita apalagi sekarang itu marak judol, kalau pinjaman online tuh pinjol. Kalau untuk produk dengan unggulan yang ditawarkan BMT kepada masyarakat itu gimana Bu? Sama produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kalau kita sih, karena dia ini koperasi jenisnya simpan pinjam ya, simpan dan pinjam sih. Kalau simpanan itu ya, kalau dulu sih ada 2 ya, mudarobah. Kalau sekarang sih lebih ke wadiah ya. Wadiah ya emang cuma titipan saja yang nggak ada bagi hasilnya. Mudarobah yang akadnya mudarobah itu udah jarang. Kalau dulu sih banyak ya akadnya mudarobah. Terus kalau untuk di pembiayaan atau di pinjaman itu
Kita sih banyaknya tuh ada murabaha, jual beli, sewa, ijarah, sama rohan tuh gadai. Tapi yang paling banyak tuh murabaha. Apa sih Bu yang menjadi pembeda antara BMT dan lembaga keuangan lainnya? Yang BMT, lembaga keuangan lainnya tuh apa? Sama-sama syariah kah atau konven? Konven sama syariah juga. Kalau dia sejenis sama pinjam sih sama-sama aja ya. Kalau yang BMT itu juga kan bukan cuma di sini ya, di seluruh Indonesia ada BMT kan. Cuman memang nama BMT itu jadi umum sama kayak koperasi gitu, nah jadi nggak, memang ada sih persatuan, cuman nggak terikat antara satu BMT yang lain, BMT satu dengan BMT yang lain tuh kayak nggak terikat, cuman kayak ya namanya sama, kita saudara aja lah gitu. Sistem bagi hasil yang diterapkan antara nasabah dan lembaga itu kayak mana? Kalau akadnya mudah robah, ya biasa aja sih, biasanya kami dapatnya lebih banyak karena kami yang mengelola uang kan. Karena kami yang ngelola uang, jadi misalnya sohibul mal atau yang punya uang itu dapat 40%, maka kami kalau bagi hasilnya kami 60% di kami, karena kami yang mengelola uangnya. Karena sohibul mal kan yang punya uang kan cuman kayak invest aja gitu. Ibu ini kalau di BMT misalnya ada orang minjem uang kayak tidak, itu kan harus ada tujuannya tadi, manfaatnya. Itu barangnya yang dibeli dari sini atau tetap orang itu? Tapi harus ada tertulis. Nah sebenarnya harusnya ada kita yang beli barang, cuman kan karena terlalu kita tidak mematok barang-barang itu apa aja, ya kita kan nggak mungkin nyetok HP sampai kamu mau beli HP mah saya maunya Samsung, tapi kita nyetoknya Oppo, kan nggak, ini kan rugi di kita dong dengan ininya. Makanya kita terserah si ini pengajuan, misalnya dia mau beli HP Samsung. Nah sebenarnya kita yang beli, cuman karena kita cuman ada tiga orang di sini, keterbatasan itu, jadi kita wakalah, namanya diwakilkan. Jadi kita namanya apa ya, wakalah itu perwakilan ya, apa sih istilahnya tuh. Jadi kita kasih dulu uangnya nih, misalnya HP-nya 2 juta, nih 2 juta kamu beli dulu di mana kamu mau beli, nanti dia datang lagi ke sini beserta barang-barangnya, baru setelah itu akad gitu. Jadi barangnya harus ada dulu baru kita akad. Tapi cuman yang membelikan kamu minta tolong sama yang mengajukan tadi ya.